Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsilia Susanto dari kelas PTIKC, mata kuliah pengantar ilmu komputer. Dosen Dr. Mustari S. Lamada, SPD MT, Universitas Negeri Makassar. Topik yang saya akan bahas di sini yaitu sejarah perkembangan komputer. Kemudian, pokok pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu sejarah perkembangan komputer. Ada dua pembahasan yang saya akan bahas, yaitu sebelum abad ke-20 dan tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20. Ada dua kelas alat perhitungan, yaitu 1. Alat digital. Alat ini yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contohnya yaitu 1 abacus, 2 kalkulator, 3 jam tangan modern yang ada gambar di samping. Kemudian 2 alat analog. Pada alat ini kondisi akhir dari besaran yang dihitung, baik berupa panjang, tegangan, sudut, menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya Mr. Geser atau slide rule. Kemudian jam tangan tradisional dengan angka dan jam. Kemudian tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Yang gambar di samping adalah penemu teknologi komputer pertama, yaitu Wilhelm Schicker dari Tübingen 1592 sampai 1635. Salah satu catatan paling awal penemu teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Schicker 1623 yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kemudian Blaise Pascal dari Prancis 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun perancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascalin. Kemudian Gottfried Leibniz 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz. Bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Kemudian Charles Babbage 1791 sampai 1871. Mesin perhitung difference engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage 1791 sampai 1871 adalah salah satu ikon yang terkenal tiga dalam sejarah perkembangan komputer yang merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal sebagai julukan Bapak Komputer. Kemudian yaitu Augusta Ada 1816 sampai 1852. Ada Augusta 1815 sampai 1852, anak perempuan dari seorang seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menuliskan perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage. Analytical engine, perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecah masalah dari berbagai prinsip-prinsip matematika. Kemudian kendali komputasi.
1. Bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. 2. Bagaimana melakukan serentetan operasi matematika tanpa campuran tangan manusia yang hanya akan memperlambat kecepatan pengolahan. Basile Bouchon 1725 perforated tape pada proses pembuatan hiasan kain sutera yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Maria Jukar. Kemudian the first high speed general purpose computer using vacuum tubes, electronical numerical integrator and computer ENIAC. The ENIAC 10 Februari 1946. Led to Reich Pester Edgar Jr. John Grist Brainer Sam Feldman Hermann H. Goldstein John W. Mauchly Harold Pender General G. L. Barnes Colonel Paul N. Gillon. Kemudian Electronical Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. 1. Komputer elektronik elektromekanis. Komputer digital. Saya akan menjelaskan komputer elektromekanis. Pada tahun sekitar 1334 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman membuat mesin hitung sederhana disebut CI 1938 dan dikembangkan menjadi mesin elektron mekanis set 3, yaitu mesin floating point binary machine yang mempunyai 64 kata word yang dapat dikendalikan dengan program kontrol dan bantuan seorang ahli, Helmut Schreier. Kemudian komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan antara lain 1. IBM dan Laboratorium Telepon Bell di bawah pemimpin George Stibitz yang dinamakan komputer angka kompleks. Complex Number Computer Model 1, Model 2, Model 3, Bilster Computer, Model 4. Awal perkembangan elektronik adalah dengan penggunaan tabung elektronik. Dalam pembuatan komputernya, komputer tersebut berukuran raksasa, menggunakan banyak tabung, elektronika, vacuum tube, resistor, kapasitor, serta membutuhkan daya listrik yang besar untuk beroperasi. Kelemahan ENIAC yaitu cara pemrograman yang sulit dilakukan dengan bantuan kawat penghubung dengan saklar switch. Kelemahan diperbaiki dengan membuat rancangan komputer baru yang dinamakan HVAC Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Kemudian konsep program tersimpan. John von Neumann pada tahun 1945 mencetuskan gagasan yang mengenai konsep program tersimpan dan dianggap sebagai gagasan dasar pada tentang perangkat lunak. Selain itu, satu program untuk komputer digital pertama yaitu program mengurutkan data sorting. Mesin pertama yang menggunakan konsep adalah HVAC. Maurice Wilkes, British Scientist and Cambridge University Complete de HVAC
Electronic Delay Stroke Automatic Calculator. In 1949, 2 years before EDVAC was finished. Kemudian Alan Turing 1912. Alan Matheson Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Tahun 1931, Turing 10 bersekolah di King's School, Cambridge University. Setelah lulus, Turing mendapatkan keanggotaan King's College 1935. Pada saat ini, Turing mempunyai konsep mengenai mesin Turing melalui sebuah kuliah di tahun 1935. Turing diperkenalkan pada pernyataan berkaitan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hilbert. Mungkinkah ada walau hanya dengan teori sebuah metode atau proses yang mampu menyelesaikan semua bentuk dan jenis pertanyaan matematika? Kemudian dalam konsep ini, Turing menggambarkan sebuah mesin yang mampu membaca rangkaian beberapa 0 dan 1 binary digit yang menjelaskan cara penyelesaian suatu masalah matematika dan menyediakan jawaban yang dibutuhkan. Inti dari mesin ini di kemudian hari sebagai ide pada sebuah komputer. Agustus 1936, Turing mengeluarkan paper untuk konsep yang berjudul On Computable Numbers Wide and Application to the SQ Problem. Selama Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945, Turing bekerja pada Departemen Komunikasi Britania Raya. Di sana dia ditugaskan untuk memecahkan suatu kode sandi yang diciptakan oleh mesin Enigma pemilik pihak Jerman. Turing juga mempunyai minat yang sangat besar dalam pengembangan artificial intelligence. Untuk itu dia menghabiskan 1 tahun di Cambridge untuk mempelajari neurologi dan fisiologi. Kemudian komputer generasi keempat. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit, memori dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintahan. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke konsumen pada komputer perumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 55,5 juta unit di tahun 1982. Kemudian Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada 10 komputernya.
Sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks, Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse pada masa sekarang. Kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC atau 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Pada perkembangan komputer generasi ini sudah memanfaatkan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor 1971 sampai 4004. 1. Mikroprosesor pertama. 2. Semua komponen CPU adalah single chip. 4 bit. 2 diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972. 8 bit 1974 sampai 80.080. Kemudian Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum. Kemudian komputer generasi kelima, masa depan. Model non-numenan akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja sama serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang mungkin aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Lembaga ICOT, Institute for Computer Technology, yang dibentuk untuk mentransmisikan banyak kabar yang menyatakan bahwa 14 proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek generasi kelima ini akan membawa perubahan besar baru pada paradigma komputerisasi di dunia. Kemudian perancang kinerja. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua komputer pada saat ini meliputi pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, multimedia, transfer data. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut, tidak kenal henti, dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan, diantaranya 1. Branch prediction, data flow analysis, speculative execution. Kemudian perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatan sangatlah pesat. Perkembangan mikroprosesor ini sulit diimbangi oleh komponen lainnya semisal memori. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dan komponen lainnya. Kemudian meningkatkan jumlah bit dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. 2. Mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. Kemudian meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.